Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami dan selalu baru. Tuhan, kami percaya Bapa, rohmu ada Tuhan dan turun ke dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan seluas-luasnya dalam roh kami. Agar roh kami boleh bertumbuh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini surut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, genggam tanganku. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 24 yang mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan buka lagi dari Mazmur 139 ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Suatu sore, seorang ayah dan putri kecilnya berjalan melintasi jembatan gantung yang berada di atas sebuah sungai yang arusnya cukup keras. Karena gugup, si anak berkata, "Ayah, tolong biarkan aku memegang tanganmu, ayah, karena aku takut, sebab jembatan ini terlihat oleng dan sangat menakutkan." Lalu jawab si ayah, "Tidak, nak. Akulah yang harus menggenggam tanganmu." "Loh, apa bedanya, ayah?" tanya si anak dengan bingung. Ayah menjelaskan, "Ada perbedaan besar, nak. Jika engkau yang menggenggam tangan ayah dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemungkinan engkau akan melepaskan tangan ayah dan ayah tidak akan bisa menangkap. Tetapi jika ayah yang menggenggam tanganmu, anakku, dan sesuatu terjadi yang jelek, ayah pasti tidak akan melepaskan genggaman tanganmu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi." Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kisah ini menggambarkan sikap kita dalam beriman kepada Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, kita yang justru ingin memegang tangannya. Dan kita merasakan begitu kita memegang tangannya, kita telah mendapatkan kekuatan yang besar. Dan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita lagi. Tetapi ingatlah bahwa menggenggam dan digenggam adalah dua kata yang berbeda artinya. Sekilas hal ini biasa saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi dalam hal iman kepada Tuhan, kita harus meluruskan. Kita harus mengetahui posisi kita sebagai yang menggenggam atau yang digenggam. Kesalahan kita dalam memahami hal ini dapat mempengaruhi cara kita merefleksi iman kita kepadanya. Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 5, bergantunglah pada Tuhan karena Ia sumber kekuatan. Atau dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hebat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bergantung pada kekuatan Allah. Jadi tempat gantungan adalah Allah. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita yang mengandalkan kekuatan kita untuk menggenggam Allah, itu tidak akan mungkin. Ujung-ujungnya kita akan terlepas. Tetapi bila kita mengakui kelemahan kita dan kita 100% bergantung kepada Allah, maka tangan Allah, Sang Pencipta itu, sumber kekuatan itu, akan mengangkatmu dan kau tidak akan pernah jatuh. Bapak Ibu, biasanya bila menghadapi bahaya, maka
bahaya, maka orang yang lebih kuatlah yang akan menggenggam tangan orang yang lemah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan iman. Seharusnya Tuhanlah yang menggenggam tangan kita, sebab Dialah sumber kekuatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi biarkanlah Tuhan yang menggenggam tangan kita. Di saat tubuh kita lemah, di saat kita dihantam oleh bertubi-tubi masalah dan pergumulan hidup, dan seolah-olah kita sudah tidak berdaya lagi. Biarkanlah Tuhan yang menggenggam tangan kita. Maka kita akan selalu aman dalam genggamannya. Bahkan dalam keadaan yang tenang sekalipun, Allah tidak akan melepaskan tangan kita. Sebab Tuhan tahu bahaya bisa mengancam kapan saja. Sehingga Ia senantiasa menjaga dan melindungimu. Penjaga yang tidak pernah terlelap. Jadi, ketika masalah menimpa, ketika gelombang kehidupan menerpa Anda, katakanlah kepada pelindung kita, "Ya Allah, genggamlah tanganku, ya Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhanku yang baik, di dalam kelemahanku ini, aku memohon agar Engkau mau memegang tanganku, sehingga aku akan tetap kuat bersamamu, apapun yang terjadi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan memaksakan diri untuk menggenggam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggenggam tangan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.